menunjukkan pukul 2:15. Jadi kita buka saja room meeting kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita semua bisa berkumpul dalam room meeting yang insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Perkenalkan, nama saya Nisa Ananda. Saya di sini sebagai host pada room meeting yang akan menyampaikan materi yang akan disampaikan oleh presenter kita kali ini, yaitu Kak Lia Sari. Itu tentang bahayanya terlalu keras partisipan. Tadi tadi saya ucapkan, sambil menunggu yang lain kita mulai saja meeting kali ini. Mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara yang kita laksanakan semoga berjalan lancar. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tidak panjang lebar, saya akan langsung serahkan kepada Kak Hoirun Nisa yang pada hari ini itu sebagai moderator. Kak Hoirun Nisa, saya persilahkan untuk melanjutkan kegiatan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kanisa yang telah memberikan saya waktu untuk melanjutkan acaranya. Dan perkenalkan, nama saya Kanisa dari SMK Bidang Informatika Global. Di sini saya sebagai moderator yang akan membantu atau menemani presenter kita, yaitu Kak Sari. Dan saya akan bacakan biodatanya. Kak Sari lahir pada tanggal 7 Agustus tahun 2002 dari sekolah SMK Bidang Informatika Global. Sekarang Kalia itu kelas 12 ya. Dan tidak panjang lebar, saya serahkan langsung kepada Kak Lia selaku presenter. Kak Lia, silakan. Baik, terima kasih kepada Kak Nisa juga Kak Ica yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi pada pertemuan kali ini. Baik, sebelumnya saya kepada Kak Nisa segera menampilkan presentasinya, ya, PowerPoint-nya. Terima kasih. Ya, jadi materi yang akan bahas pada kali ini yaitu terlalu keras dari. Baik, Kanisa, presentasinya, poinnya. Ya, mohon maaf sebelumnya karena telah nunggu. Baik, adalah judul dari materi yang akan saya sampaikan. Sebelum saya menyampaikan materi yang akan saya sampaikan, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Seperti tadi sudah diucapkan, ya, sudah disampaikan oleh Kak Ica, saya Lia Sari. Saya lahir di Sukabumi pada tanggal 17 Agustus 2002. Saya kelas 12 Multimedia 2 dan saya dari SMK Wiraya Informatika Global. Baik, slide selanjutnya. Jangan terlalu keras pada diri sendiri.
perempuan segar karang pun perlu rileks. Tentu pastinya karena kebutuhan atau bahkan tuntutan kan kita itu menghabiskan setiap waktu kita untuk kerja keras sampai kita itu tidak sadar, kita itu tidak menyempatkan diri kita untuk mengistirahatkan karena jadwal pada setiap harinya itu sangat padat. Jadi kita sebagai perempuan harus berusaha semaksimal mungkin agar ketika kita melakukan segala sesuatu itu tidak selalu melibatkan orang lain, karena kan orang nggak memiliki kesibukannya masing-masing. Tetapi kalau misalkan kita itu udah kepepet banget pekerjaannya dan kita membutuhkan pertolongan dari orang lain, ya kita lakukan saja, karena jika tidak, jatuhnya malah terlalu keras pada diri sendiri. Kita juga harus tetap mengistirahatkan tubuh kita agar kita bisa merasakan agar kita juga bisa menikmati hasil kerja keras kita. Jangan sampai kita itu malah jadi stres karena pekerjaan kita, bahkan seringkali tanpa kita sadari kita itu membiarkan diri kita itu terlarut-larut dalam kecemasan yang melebihi batas. Kalau kita tidak mengizinkan diri kita untuk istirahat sejenak, nanti dikhawatirkannya tubuh kita itu mendadak stres atau nanti jatuhnya itu kita malah sakit, sedangkan pekerjaan kita itu banyak yang harus diselesaikan seperti itu. Tidak usah khawatir, saya di sini akan memberikan cara bagaimana mengatasinya agar kita itu tidak terlalu keras pada diri sendiri. Cara yang pertama yaitu perlakukan diri seperti sahabat sendiri. Jadi kita juga harus mencoba memperlakukan diri kita seperti melakukan diri kita itu seperti sahabat kita sendiri. Kita harus menyayangi diri kita, mensupport diri kita, dan pendekatan yang lebih santai terhadap kegagalan diri dari kesalahan. Karena jika kita tidak memperlakukan diri kita seperti sahabat sendiri, itu tadi kita dapat terlalu keras terhadap diri kita sendiri. Baik, slide selanjutnya yaitu cara yang kedua, tanyakan pada dirimu sendiri apakah ini penting. Ketika diri kita takut terhadap kesempurnaan, sebenarnya itu dapat diatasi dengan membiasakan diri kita itu dengan pertanyaan apakah ini penting. Setiap pertanyaan itu bisa kita ulangi setiap kali sesuatu itu tidak mengikuti rencana yang kita buat, daripada nanti itu dapat mengakibatkan terlalu keras pada diri sendiri. Terus juga kita harus bisa pertimbangkan saja apakah hal yang memberatkan diri kita itu akan berarti dalam seminggu, setahun, atau selamanya, seperti itu. Cara yang ketiga, akrablah dengan ketidakpastian. Nah, secara teratur, kita itu harus mengingatkan diri bahwa kita atau siapapun tidak dapat memprediksi masa depan. Yang saat ini kita lihat itu sebagai kegagalan mungkin sebenarnya menjadi awal dari sesuatu yang luar biasa ke depan. Begitu pula sebaliknya, kita itu harus bisa merangkul kenyataan yang kita miliki, bahwa kehidupan terkadang tidak dapat kita prediksi. Jangan sampai kita memaksa diri kita untuk dapat mengetahui masa depan kita itu seperti apa. Orang juga ada yang bilang bahwa masa depan itu ditentukan apa yang kita lakukan hari ini. Tetapi selebihnya masa depan itu tidak dapat kita prediksi, karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang dapat mengetahui masa depan kita itu seperti apa. Cara yang keempat yaitu percaya pada teman.
kita bisa mulai mencoba untuk berbicara dengan salah satu teman kita, atau kalau dalam sekarang itu curhat ya. Kita bisa curhat pada teman kita tentang masalah yang sedang kita hadapi agar kita itu merasa lega. Kita juga merasakan sendiri ya ketika kita itu mempunyai banyak masalah, dan kita butuh seseorang untuk mendengarkan curhatan kita. Nah, dari situ kita kalau kita bisa masalah tersebut dalam diri kita, dan dari situ kita tidak segera dari masalah tersebut, kita itu bisa menyelesaikan masalah yang kita curhat kepada teman kita. Nah, teman kita bisa berikan pendapat terhadap kita bahwa masalah kita itu harus diselesaikan secara ini, harus begini. Jadi kita juga dapat menyelesaikannya dari bantuan teman kita. Ya, cara selanjutnya yaitu yang kelima, berhenti mengkritik orang lain. Jika kita pernah mencela pilihan atau prestasi orang lain, sebaiknya kita hentikan itu, karena ketika kita merendahkan orang lain dengan bersikap dengan menyukai diri kita, yang akhirnya dapat menimbulkan suatu masalah dalam kita baik terhadap karena orang itu mendapatkan prestasi yang lebih baik dari kita, terus kita mencelanya, itu sebaiknya kita hindari dan kita hilangkan, karena itu akan menyakiti diri kita sendiri. Nanti jatuhnya kita keras terhadap diri sendiri, nanti kita juga bisa juga sakit karena kita memikirkan hal tersebut. Ya, selanjutnya yaitu muka tebal. Banyak orang bilang bahwa muka tebal itu jelek, dalam artian tidak bagus ya, tidak baik. Tetapi istilah ini tidak selalu bermaksud, karena kita bisa menggunakan ini untuk memperkuat diri dan menerima pendapat orang yang pendapat tersebut pedas, dalam artian pendapat tersebut menyakiti hati kita. Nah, dari situ kita bisa menerima atau menghindari melihatnya sebagai serangan, sebagai alternatif untuk peluang kita belajar. Kita juga harus belajar menerima saran apapun dan dari siapapun, karena itu juga sangat penting untuk diri kita sendiri. Slide selanjutnya yaitu yang ketujuh, terima apa yang tidak bisa kita ubah. Ada beberapa hal dalam hidup ini yang tidak dapat kita ubah tentunya, yaitu takdir. Takdir adalah suatu hal yang tidak dapat kita ubah, karena takdir itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita berada di rahim ibu kita, dan ini ada rezeki pada diri sendiri, karena jika kita tidak dapat mengubah sesuatu, kita harus belajar seperti itu. Cara yang yaitu ingat diri tentang suksesan. Sangat mudah mengarahkan pikiran ke semua, atau mengarahkan pikiran kita ke cita-cita kita agar kita itu meraih kesuksesan. Ini adalah hal yang salah dalam hidup kita. Kita itu harus mencoba untuk membiasakan diri memikirkan saat kita itu merasakan kesuksesan. Ketika kita itu mengingat berbagai pencapaian dari masa lalu, kita akan mulai santai pada diri.
di masa sekarang ini akan melepaskan perasaan tidak mampu yang mungkin kita alami saat ini. Kelilingi diri dengan orang yang percaya pada kemampuan kita. Karena ketika kita berada di sekelilingan orang yang mencintai kita, berada di tempat orang yang menyayangi kita, itu memberikan efek yang baik terhadap diri kita, karena mereka itu dapat membantu menarik pikiran negatif kita keluar dari kegelapan dan kembali ke arah dengan meyakinkan kita tentang bakat yang kita punya. Ketika orang lain begitu yakin dengan kita, setidaknya itu akan membantu dan membuat kita itu lebih percaya. Karena kan tidak semua orang luar atau orang yang tidak dekat dengan kita itu baik terhadap kita. Kita juga tidak tahu orang yang baik terhadap kita itu benar-benar orang baik dengan atau tidak. Maka kita juga jangan terlalu mudah terlalu percaya terhadap orang lain, karena sebaiknya kita juga harus lebih percaya terhadap keluarga kita sendiri, karena kelak yang akan membantu kita di setiap waktunya, membantu kita secara ikhlas, itu adalah keluarga kita sendiri, baik itu dari kakak, adik maupun sepupu. Jadi itu adalah beberapa cara untuk mengatasi ketika kita itu merasakan diri kita itu terlalu keras pada diri sendiri. Karena jika tidak kita atasi masalah tersebut, kita bisa merasakan efeknya, karena nanti akan menimbulkan efek-efek yang tidak baik untuk diri kita sendiri, seperti itu. Ya, mungkin itu adalah materi dari saya yang telah saya sampaikan, dan itu menurut pandangan saya juga dan dari beberapa sumber juga tentunya, agar saya juga tidak salah untuk menyampaikan materi ini. Baik, saya akan kembalikan kepada Kak Nisa Ananda. Oh iya, mohon maaf, saya akan kembalikan kepada moderator, yaitu Kak Ica atau Kak Khairun Nisa. Baik, terima kasih kepada kalian yang telah menyampaikan materinya yang begitu sangat bermanfaat ya, dan juga jadi tahu dan untuk seluruh partisipan yang bergabung, jika ingin bertanya atau memberikan saran, silakan dikirim lewat chat atau di unmute ya. Sekali lagi untuk seluruh partisipan
ada sisi positifnya dalam memaksakan diri. Tentunya ada Kak Ina, yaitu salah satunya paksa, bisa, biasa. Awalnya kita memaksakan diri terhadap sesuatu, nanti juga akan menjadi terbiasa, dan agar nantinya juga akan menjadi bisa karena dipaksa tersebut, dan nanti akan terbiasa juga karena dipaksa tadi, kita juga akan bisa dan terbiasa oleh hal tersebut. Tentunya paksaan tersebut dalam sisi negatif, tidak dalam sisi positif, maksudnya tidak dalam sisi negatif, tapi dalam sisi positif, seperti itu Kak Ina. Terus kalau misalkan kita ada paksaan nih dalam sisi negatif, itu harus kita hilangkan atau harus kita jauhkan, karena itu akan menimbulkan stres terhadap diri sendiri maupun orang lain ketika kita memaksakan itu terhadap orang lain, seperti itu. Jadi jangan sampai atau jangan terlalu memaksakan diri terhadap sesuatu, karena segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik bagi diri sendiri. Ya, seperti itu. Apakah cukup jawabannya? Baik, terima kasih kali ya. Mungkin cukup, katanya sudah cukup kali ya. Apakah baik, kita ini yang memberikan untuk seluruh partisipan, apakah ada yang ingin bertanya lagi atau menambahkan saran atau apapun, silahkan. Saya ingin bertanya ini kepada Kak Lia, boleh? Boleh, silahkan Kak Nisa. Ya, terima kasih Kak Ica. Bukan hanya sih ya, bisa disebut sebagai pengalaman. Kalian itu pernah nggak sih memaksakan sesuatu sampai ada yang menimbulkan kebaikan, misalkan karena memaksakan sesuatu itu jadi punya nilai kehidupan yang baik, atau juga memaksakan sesuatu sampai membuat tidak nyaman atau merasa yang tidak nyaman terutama. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Nisa untuk pertanyaannya. Jujur saja, saya pribadi juga pernah memaksakan diri saya terhadap sesuatu atau memaksa diri saya untuk melakukan sesuatu. Pertama sih saya terhadap melakukan sesuatu itu ketika dipaksa, saya benar-benar tidak mau dan tidak ingin sebenarnya, tetapi juga karena ada yang mengasih motivasi ataupun beberapa nasihat dari orang tersebut, maka pikiran saya pun sedikit terbuka, dan akhirnya saya pun berani untuk memaksakan diri saya terhadap sesuatu tersebut agar saya juga bisa, karena kan saya juga berpikir bahwa segala sesuatu dalam hal baik tentunya tidak ada salahnya jika kita sesekali memaksakan diri kita untuk melakukan hal itu. Lagi pula itu kan hal baik ya. Terus juga nanti ketika kita sudah memaksakan diri atau pernah memaksakan diri kita terhadap sesuatu, itu juga akan memberikan pengalaman bagi diri kita sendiri. Karena pernah saya sampaikan juga kan ya di materi sebelumnya, di materi sesudahnya, bahwa pengalaman itu adalah guru terbaik untuk diri kita sendiri. Seperti itu kan Nisa. Iya, baik, terima kasih kepada kalian, sangat jelas sekali. Ya, baik, terima kasih Kanisa dan Kaya.
Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Jika tidak ada, saya akan serahkan kembali kepada host, yaitu Kak Ina. Kak Ika, sebelumnya saya mohon izin ingin menambahkan sedikit. Apa boleh? Oh iya, silahkan kali ya. Ya, terima kasih Kak Ica. Jadi ketika kita memperlakukan diri kita itu terlalu keras sehingga menimbulkan stres, ternyata stres itu juga bisa memicu berbagai gangguan nih. Dari kata stresnya saja kita itu sudah mendengar bahwa kata stres itu buruk, bukan buruk ya, tapi apa ya, seperti itulah ya, bisa memicu berbagai gangguan seperti kesehatan dan penyakit. Terganggunya itu seperti kita itu dapat mempercepat penyebaran kanker, terus juga meningkatnya kerawanan terhadap virus. Nah, stres ini juga itu dapat menyebabkan luka pada saluran pencernaan kita, terus memicu gejala-gejala luka radang usus besar dan penyakit radang usus. Itu adalah akibat dari stres. Nah, jadi kita sebisa mungkin tidak terlalu keras terhadap diri kita, tapi apabila kita itu harus memaksakan diri kita terhadap sesuatu, sesekali kita boleh jika suatu hal tersebut sangat penting bagi diri kita sendiri, dan kita juga harus memikirkannya dengan matang agar kelak nanti kita juga tidak menyesal. Terus juga kan kalau misalkan kita nih memaksakan diri kita, walaupun itu hal baik, tapi kita melakukannya tidak secara dengan ikhlas, nanti timbulnya tidak sesuai yang kita harapkan. Terus malah nanti jatuhnya kita itu stres karena memikirkan hal tersebut. Jadi sebisa mungkin ketika kita memaksakan diri kita, ketika kita harus memaksakan diri kita, kita harus memikirkannya terlebih dahulu dengan baik, dengan matang, dan kita harus melakukannya dengan ikhlas agar semua yang kita lakukan itu tidak sia-sia. Seperti itu. Terima kasih. Baik. Mungkin sedikit jika kita jangan memang apa yang membuat kita terpaksa itu tidak benar-benar penting ya, dan dengan atas segala sesuatu yang terjadi, dan apalagi takdir, kalau misalkan takdirnya kita kurang mengenakan dan mengharuskan kita untuk terpaksa seperti itu, ya kita jalani saja dengan ikhlas. Seperti itu saya tambahkan sedikit. Dan mungkin jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, saya akan serahkan kepada Kak Nisa selaku host. Kak Ica, sebentar, ada yang ada. Terus juga nih, ketika kita setelah bekerja keras siang dan malam selama beberapa bulan misalnya, kita juga harus mengizinkan diri kita itu untuk mengambil waktu seperti liburan. Liburan tersebut tidak harus jauh-jauh, kita refreshing aja ke tempat terdekat, dan juga sekedar menghabiskan waktu di rumah, baik itu memasak ataupun melakukan kegiatan hal yang lainnya, agar kita itu tidak merasa bete yang akhirnya timbul terhadap stres juga. Terus juga jangan menunggu tubuh kita itu sampai kecapean dan jatuh sakit baru kita itu istirahat. Kita harus bisa menyeimbangkan kesibukan kita juga dengan waktu istirahat yang cukup. Terus kita harus bisa selalu meluangkan waktu kita untuk mengambil jeda dan melemaskan otot-otot serta pikiran kita. Karena kan stres yang berlebihan juga jelas tidak baik untuk kesehatan kita. Nah, di tengah kesibukan, kita setidaknya izinkan diri kita untuk mengambil jeda beberapa menit saja, tidak usah lama, di setiap harinya itu, untuk melakukan sesuatu yang bisa membuat kita itu tersenyum bahagia. Seperti itu, Kak Ica. Terima kasih. Baik kali ya. Mungkin tidak ada lagi ya yang saya selaku moderator mengucapkan terima kasih untuk
pertemuan kali ini dijadikan sebagai moderator, dan mungkin cukup lagi kepada ya, terima kasih saya ucapkan kepada Kak Horonisa dan juga pemateri kita hari ini, yaitu Kak Aliasari. Tapi sebelum kan Baik, terima kasih Kanisa. Ya, saya akan menyimpulkan materi yang disampaikan. Kesimpulannya adalah makhluk sosial yang sejatinya akan selalu dari orang. Jika kita itu lebih memilih untuk lebih keras terhadap diri kita sendiri dalam menghadapi sesuatu, karena ini bisa berdampak buruk bagi kesehatan diri kita. Ya, seperti itu kesimpulannya Kanisa. Terima kasih. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menyampaikan kesimpulannya. Untuk resensi saya sediakan di kolom sudah mengisi resensi itu, mohon tidak dulu meninggalkan room meeting karena hari ini belum sempat ditutup. Kalau misalnya tidak ada yang ingin menambahkan dan juga tidak ada yang ditanyakan, dan juga tadi Kak Horonisa sudah memberikan untuk seluruh partisipan. Alhamdulillah, semoga kita semua dapat ilmu yang bermanfaat, terutama untuk diri kita sendiri, yaitu tentang bahayanya terlalu memaksakan pada diri sendiri. Jadi kalau kata kalian tadi salah satunya, jadikanlah diri kita ini sahabat kita, tidak boleh dijadikan musuh apalagi. Terus harus banyak tenang juga kalau misalkan kalau misalkan ingin memaksakan sesuatu itu harus pada hal-hal yang positif. Itu juga tidak boleh terlalu memaksakan, seperti itu. Sekali lagi untuk sudah bisa diisi. Mungkin masih ada 10 menit lagi, tapi kalau misalkan tidak ada yang ditanyakan atau yang ditambahkan atau tidak ada yang memberikan saran, mungkin saya akan tutup meetingnya. Ucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan. Tapi sebelum meninggalkan meeting, untuk seluruh partisipan boleh dipersilakan untuk menyalakan kameranya untuk kita abadikan room meeting kali ini. Saya tunggu untuk seluruh partisipan yang ada boleh menyalakan kameranya untuk sesi foto bersama. Sebentar ya Kak ya. 1, 2, 3. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh partisipan, semua kesehatan juga terus terus jaga kesehatan juga. Saya kan room pada kali saya tak dapat undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh partisipan dipersilahkan untuk meninggalkan room.